أرسلها من نبض فؤادي صلوات تسمو بشبابها ويطيب الكون بذكرى. فصدوقا كان بذمته ورحيم القلب بأمته وصبورا كما أسقوه هذا بأبي وبأمي رؤياه. قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه هو أعظم من خلقوا خلقا وحبيب الله مسماه. قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه هو أعظم من خلقوا خلقا وحبيب الله مسمى. صلوات الله على الهادي أرسلها من نبض فؤادي صلوات تسمو بشذاها ويطيب الكون بذكرى. هو مسك لختام الرسل وشفيعي في يوم الفصل ولكل العالم إكراما أرسله الله وسواه. صلوات الله على الهادي أرسلها من نبض فؤادي صلوات تسمو بشذاها ويطيب الكون بذكرى. قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه هو أعظم من خلقوا خلقا وحبيب الله مسماه. صلوات الله على الهادي أرسلها من نبض فؤادي صلوات تسمو بشذاها ويطيب الكون بذكراه. حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجما وذرا وجبال. حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجما وذرا وجبال. ولولا أثر النور لقلنا كنت خيال. سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق. حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجما وذرا وجبال. ولولا أثر النور لقلنا كنت خيال. سلام
Assalamualaikum teman-teman. Sambil nunggu peserta yang lain nih, kalau bisa on cam ya teman-teman, biar dapat feelingnya gitu. Jadi meskipun kita jauh, jadi tetap lebih merasa dekat gitu ya. Jadi mungkin yang nggak bisa dinyalakan kameranya. Baik, karena waktu telah menunjukkan pukul 9 lebih dan sepertinya sudah banyak juga yang join, maka izinkan saya untuk memulai acaranya sekarang juga. Nah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik salim. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Fajar Nasri, MMRS, kita pada pagi ini. Yang saya hormati pula Saudara Irfan Ayas, selaku Ketua Umum Forsika UB periode 2021 ini, serta teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seberkahnya kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Kemudian sholawat serta salam selalu kita panjatkan kehadirat Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zaki Bustomi. Di sini saya akan bertindak sebagai moderator yang insya Allah akan membimbing teman-teman semua sampai selesai. Adapun untuk acara pada hari ini itu pembukaan, lalu ada sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Forsika UB 2021, lalu ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Fajar Nasri, MMRS, dan yang keempat ada sesi tanya jawab, lalu yang kelima adalah sesi penutup. Nah, baik, untuk membersihkan waktu, langsung saja kita buka acara ini dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, wali syawati rasulillah, Al-Fatihah. Nah, sebelum lanjut ke acara selanjutnya nih, mungkin teman-teman masih ada yang bingung nih, sebenarnya acara Kaswah Forsika ini acara apa sih? Terus kenapa namanya enggak tah, domah, tanwin, sukun, dan lain sebagainya. Nah, acara Kaswah Forsika ini merupakan singkatan dari kajian sirah, di mana tujuannya itu untuk membahas perjalanan hidup dari Nabi kita Muhammad SAW, mulai dari peristiwa-peristiwa saat beliau lahir, masa kecil beliau, perjuangan dakwah beliau ketika diangkat menjadi Rasul, sampai dengan peristiwa saat wafatnya beliau. Nah, selain itu pada pagi hari ini kita juga mengangkat tema tentang pentingnya mempelajari sirah bagi pemuda muslim. Kenapa begitu? Karena zaman sekarang ini kan zamannya teknologi ya teman-teman, di mana orang-orang itu dapat saling bertukar informasi dengan cepat. Nah, masalahnya zaman sekarang itu sering juga kita temui informasi-informasi hoax seputar Islam yang beredar di sosial media. Nah, bahayanya kalau informasi tersebut mengandung paham-paham yang dapat menyesatkan teman-teman semua gitu. Jadi untuk mencegah hal tersebut dengan adanya acara ini diharapkan teman-teman mengetahui gitu asbabul nuzul dari suatu ayat, asbabul nuzul dari suatu hadis, sehingga teman-teman itu mempunyai bekal dalam memilah informasi-informasi tersebut. Nah, tanpa basa-basi lagi nih, langsung aja kita
lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Forsika UB 2021 untuk Mas Evan Ayas. Saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat kumpul ya di kegiatan Kasroh, kajian spesial Sirah. Pertama-tama ya, Anda ucapkan terima kasih kepada Dr. Fajar Nazri ya atas kesediaannya untuk mengisi ya kajian Sirah ini di Forsika. Kemudian Anda ucapkan juga terima kasih ya buat teman-teman dari SDI yang sudah berjuang ya, mengobrolkan tenaga, waktu ya untuk bisa mengadakan kegiatan ini, dan juga teman-teman semua peserta sekalian yang sudah menyediakan waktunya, meluangkan waktunya untuk sama-sama kita belajar mengenai kajian Sirah ini. Karena salah satu alasan kami dari Forsika mengadakan kajian Sirah ini adalah sebagai bentuk kecintaan kita ya kepada Nabi besar kita Muhammad SAW ya. Karena bagaimana bisa ya kita mencintai Nabi kita tapi kita tidak tahu mengenai cerita atau sejarah bagaimana semasa beliau hidup ya. Maka dari itu kami mengadakan kajian Sirah ini sebagai bentuk cinta kami kepada Nabi besar Muhammad SAW. Seperti itu. Mungkin segitu aja ya. Saya ucapkan mohon maaf ya untuk segala kekurangannya. Insya Allah untuk di pertemuan berikutnya akan kami tingkatkan terus dan menjadi lebih baik lagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irfan atas sambutannya. Kemudian acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Dr. Fajar Nazri, MMRS. Tapi sebelum itu mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu nih, sebenarnya siapa sih Dr. Fajar Nazri itu? Makanya izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau. Jadi Dr. Fajar Nazri ini merupakan seorang ustadz sekaligus dosen yang mengajar di Fakultas Kedokteran di Universitas Brawijaya. Beliau juga merupakan salah satu direktur dari Rumah Sakit Geriatri Teja Husada di daerah Kepanjen Malang. Nah, karena beliau sudah bergabung bersama-sama di antara kita nih, jadi langsung aja kita simak penyampaian materi yang akan disampaikan oleh beliau. Untuk Ustadz Dr. Fajar Nazri, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berupa nikmat iman dan Islam dan juga kesehatan dan kesempatan pada diri kita semua bisa hadir di mengikuti kegiatan kajian kita kali ini. Semoga Allah memberikan pada kita keberkahan hidup dan senantiasa menambah kebaikan-kebaikan yang menjadi bekal kita di akhirat nanti. Dan salam dan salam, kalau curahkan pada dua sana kita, dosa salam dengan keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil nanti. Dari sekalian yang kami hormati juga kepada Ketua Forsika ya, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, dan juga kepada adik-adik semua mahasiswa yang dalam waktu 1 tahun ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID ya, 19, yang dimana memang mengharuskan kita untuk bisa berinovasi ya. Secara dulu kita kajian secara offline, secara tatap muka, kita tidak membayangkan ternyata kajian kita akan lebih sering melakukan kegiatan secara online ya, seperti Zoom seperti ini.
Ini baru teknologi 4G ya, baru teknologi 4G. Belum nanti kita akan memasuki teknologi 5G, di mana nanti kita memang secara pekajian itu tidak perlu hadir ya di tempat itu, tapi seakan-akan tempat itu kita berhadapan sama orang, ya. Dimensinya hampir sama seperti orang hidup dengan kita nanti. Dan itu teknologi 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Jadi artinya, sekarang bukan sebuah keanehan atau sebuah kelangkaan kalau kita mengadakan kajian-kajian yang seperti ini. Akan jadi biasa nantinya, karena perubahan-perubahan yang terjadi itu bukan karena COVID ya. Ini hanya mempercepat aja COVID ini bagaimana kita menggunakan teknologi yang ada dan sekarang ini. Kalau seandainya nggak ada COVID, mungkin saat ini nggak ada Zoom ya, nggak ada webinar, nggak ada seminar-seminar secara online. Kita akan lebih nyaman kita ketemu langsung di kampus ya, di musola pertanian yang indah itu ya, pinggir sungai, dengerin suara sungai dan suara keriuhan kampus kita ya, kita kangen seperti itu ya. Tapi ke depan kita akan lebih banyak menggunakan teknologi yang kita gunakan sebagai sarana dakwah kita, sarana pendidikan kita dan pembinaan kita. Nah ini kali ini kita akan membahas tentang sirah. Sebenarnya saya tidak tahu apakah kajian sirah ini sebagai awalan, kelihatannya kok seperti awalan ya. Nanti ada serial-serialnya itu. Kalau menceritakan Nabi Muhammad SAW itu tidak lengkap kalau tidak diawali dengan bagaimana kita mengetahui kelahirannya, sebelum kelahirannya sampai wafatnya beliau. Jadi artinya di sini hanya saya menyampaikan tentang apa sih pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah. Ya. Perlu kita pahami bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi yang paling lengkap ceritanya dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Coba kalau kita ditanya, misalnya tentang kisahnya Nabi Nuh, paling yang menjadi tersohor itu adalah bagaimana durhakanya anaknya Nabi Nuh alaihissalam, kemudian terjadi banjir besar, ada kapal laut, kapal yang dibangun oleh Nabi Nuh, udah begitu saja 950 tahun selesai. Jadi itu dikabarkan di dalam Al-Quran dan juga di kabar-kabar para ulama. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu ceritanya sangat lengkap, bahkan berbagai versi ya, berbagai tafsir dan disampaikan di situ. Itulah menjadi keunggulan kita bagi kita sebagai umatnya, umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad SAW, agar kita memahami bahwasanya kehidupan kita ini adalah berasal dari sejarah. Ya, sejarahnya bagaimana itu berlanjut, ya berurutan dan berkaitan. Yaitu berawal dari para sahabat, ya para sahabat dan sahabiah. Siapa sahabiah? Ya sahabiah itu adalah istri-istri Nabi juga, yang melihat bagaimana keseharian Nabi di dalam rumah tangganya. Nah itulah menjadi sebuah sejarah, ya menjadi sebuah sejarah. Makanya bagi kita sirah nabawiyah ini berbeda dengan buku-buku sejarah yang lainnya, buku-buku sejarah negara kita, negara lain, peradaban dunia. Itu masih sangat kecil sekali, sedikit sekali yang memberikan informasi kepada kita. Tapi tentang sejarah Nabi beda sekali. Kenapa? Itu akan melekat pada diri kita dan itu menjadi panduan, guidance untuk kita ke depan. Ya, bagaimana kita bisa berhidup, ya, hidup bagaimana seorang manusia yang diinginkan oleh Allah, yaitu adalah menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Nah, makanya dalam hal ini sebagai kepentingan kita mengikuti kajian ini, saya akan berusaha untuk mengajak bagaimana mempelajari sirah nabawiyah ini dengan seutuhnya. Baik, kenapa kita mempelajari sirah nabawiyah? Yang pertama, yang ini disampaikan adalah menguatkan keimanan dan kecintaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau setelah kita membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, maka justru setelah kita membacanya, ini yang berbeda dengan buku-buku sejarah. Kalau buku sejarah yang lainnya meningkatkan intelektualitas kita, wawasan kita, kemampuan kita berdialektika, menyampaikan ilmu dan sebagainya. Tapi pada saat kita membaca sirah nabawiyah, membaca sejarah Nabi ini, justru meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kita mencintai seorang manusia tapi
kecintaan kepada seorang manusia itu menyebabkan kita cinta kepada Rabb kita, kepada Tuhan kita. Ini yang berbeda dengan sejarahnya biografi para tokoh-tokoh lainnya. Pada saat kita melihat tokoh-tokoh itu, bisa jadi kita tidak akan meningkatkan keimanan kita, tidak meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya keindahan yang sangat luar biasa. Pada saat kita membaca sejarah Nabi kita, itu justru akan meningkatkan kapasitas keimanan kita dan kapasitas kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah lahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi artinya apa? Kalau ingin benar-benar mencintai Allah, maka sebenarnya ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebenarnya perantaranya melalui Nabi itu akan menyebabkan Allah itu akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya inilah yang menjadi sebuah poin penting bagi kita, bahwasanya tidak menjadi sebuah kerugian yang besar pada saat kita mengikuti kajian-kajian, membaca tentang sejarah Nabi ini, justru menyebabkan itu Allah mengasihi kita dan juga menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, karena apa? Karena kita berusaha untuk mengikuti Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW. Makanya oleh sebab itu, ya, beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu bisa merubah sikap kehidupan kita, ya, sehingga siang dan malam yang kita pikirkan adalah bagaimana mengikuti jejak beliau yang mulia dalam seluruh kehidupannya. Jadi beliau ini adalah utusan Allah, ya, utusan Allah, pimpinan dari seluruh nabi dan rasul. Tidak ada kesuksesan kejayaan selain hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Diturunkan kepadanya Al-Quran sehingga beliau adalah orang yang paling tahu. Orang yang paling tahu terhadap isi Al-Quran itu sendiri. Sedangkan seluruh umat ini adalah seperti orang-orang yang buta. Kita ini orang yang buta. Tapi pada saat kita bertemu dengan Nabi, pada saat kita berinteraksi dengan Nabi, maka justru isi Al-Quran itulah menjadi jelas, menjadi panduan bagi kita semua. Coba seandainya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya langsung kepada setiap diri kita yang tidak memiliki kemampuan dalam hal menerjemahkan dari Al-Quran itu sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Muhammad SAW, nabi yang dipilih, nabi yang dicintai, yang memiliki kemampuan bagaimana untuk menyampaikan ini kepada para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, buta karena kita tidak tahu bagaimana keadaan ghaibiyah, bagaimana tentang Allah. Allah itu ghaib. Ya. Kemudian surga, neraka, ya. Nah, bayangkan kita bisa memahami neraka itu dari penjelasan Nabi Muhammad SAW. Penjelasan tentang surga bagaimana juga dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tentang keadaan kubur itu juga dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana keadaan masa-masa yang akan datang itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Yang paling penting, ya, yang paling penting adalah bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semua bagaimana tata cara kita membaca sholat, berwudu, bersuci saja, itu dijelaskan dalam Al-Quran dan diperjelas lagi oleh sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dengan mempelajari sirahnya, itu maka diharapkan dapat menumbuhkan benih-benih cinta yang lebih mendalam kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama urgensinya. Urgensi yang kedua adalah memahami kepribadian Nabi melalui celah-celah kehidupannya. Ya, jadi memahami kepribadian Nabi, ia melalui celah-celah kehidupannya. Kondisi yang pernah dialami untuk menegaskan bahwa beliau adalah seorang Rasul. Jadi pada saat kita membaca sirah nabawiyah, pada saat kita membaca sejarah Nabi kita, maka sebenarnya kita akan memahami bagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW. Disitulah maka menegaskan bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang Rasul. Ya, makanya Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang selalu mengamalkan Al-Quran. Beliau dicintai oleh umatnya dari dulu hingga sekarang. Kadang mata kita ini berkaca-kaca ketika mendengar sholawat Nabi. Bahkan sebagai seorang muslim, setiap hari kita itu mengucapkan sholawat kepadanya ketika kita sholat dan kesempatan yang lain. Nah, Nabi Muhammad SAW memang sosok yang luar biasa. Ya, beliau ini adalah seorang yang diberkati dan menjadi seorang pendidik murabi yang selalu membawa kabar gembira bagi pengikut-pengikutnya.
Disampaikan di sini dalam surah Al-Ahzab ayat 47 yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka adalah karunia yang besar dari Allah. Karunia besar dari Allah. Jadi artinya kehadiran Nabi Muhammad SAW itu adalah menjadi berita gembira. Berita gembira bagi orang-orang mukmin. Sesungguhnya mereka akan mendapatkan karunia yang besar. Apa karunia yang besar? Adalah kehadiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya dalam hal ini, wabashiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabir. Allah menyampaikan seperti ini sebenarnya adalah kehadiran Nabi saja. Itu adalah karunia yang besar bagi kita semua. Makanya, keistimewaan Nabi ini luar biasa. Harus benar-benar kita pahami dengan baik, dengan cara bagaimana kita mempelajari sejarah Nabi kita, membaca sirah Nabi kita. Kemudian urgensi yang ketiga adalah merasakan kebersamaan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya dalam segala suka, duka, dan perjuangan mereka. Jadi kita akan pada saat kita membaca sejarah Nabi itu, kita akan merasakan, kita akan ikut berada di dalam sejarah yang Nabi lakukan dengan para sahabatnya, ya. Baik yang kondisi suka maupun yang duka, dan juga perjuangan mereka itu. Bagaimana mereka bisa kita rasakan, bagaimana pedihnya perjuangan mereka, bagaimana sedihnya dari setiap kedukaan yang mereka dapati, penderitaan yang mereka dapatkan, kegembiraan, kesukaan pada saat mereka berinteraksi antara Nabi dengan para sahabat-sahabatnya. Bahkan Imam Baihaqi menceritakan katanya, ketika Abu Thalib telah meninggal dunia, mulailah Nabi SAW itu diganggu dan ditentang secara terang-terangan. Ya, jadi setelah Abu Thalib pamannya meninggal, kan tidak ada lagi backingan dari keluarganya Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itulah kaum kafir Quraisy mengganggu ketenangan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Satu peristiwa, beliau telah dihadang di jalanan oleh salah seorang pemuda jahat Quraisy. Diraupnya tanah, ya, dan dilemparkan ke muka beliau. Namun beliau tidak membalas apapun. Apabila beliau tiba di rumah, datang salah seorang putrinya, lalu membersihkan muka beliau dari tanah itu sambil menangis sedih melihat ayahnya diperlakukan orang yang seperti itu. Ya, maka berkatalah Rasulullah SAW kepada putrinya itu, wahai putriku, jangan engkau menangis begitu. Allah akan melindungi ayahmu. Beliau membujuk putrinya itu dan beliau pernah berkata, sebelum ini memang kaum Quraisy tidak berani membuat sesuatu seperti ini kepadaku, kata Nabi. Sehingga Abu Thalib meninggal dunia, mulailah mereka menggangguku dan mengacau ketentramanku. Dalam riwayat lain, ya, dia berkata kepadanya, karena menyesali perbuatan jahat kaum kafir Quraisy itu, wahai paman, alangkah segeranya mereka, kaum Quraisy itu, ya, alangkah segeranya mereka, kaum Quraisy itu menggangguku sesudah engkau hilang dari mataku. Ya, bisa dilihat dalam kitab Al-Bidayah Al-Winayah, kisah ini ya di jilid 3 halaman 134. Nah, inilah makanya dalam hal ini kita akan merasakan bagaimana Nabi dengan ujian dan cobaan yang dihadapi. Pada saat itu kita akan merasakan pada diri kita. Kalau kita mendapatkan ujian yang sama seperti Nabi dan Rasul, seperti Nabi Muhammad SAW, kita itu tidak ada artinya apa-apa sebenarnya. Nabi begitu luar biasa sabar menghadapi cobaan dengan dilempar, ya, dengan kehinaan seperti lempar tanah, ya. Ini masih baru tanah. Ada kisah yang lain dilempar sebuah kotoran onta dari atas ke bawah. Ya, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW lewat di jalan itu lagi. Padahal sudah tahu Nabi kalau nanti akan dilempar seorang Yahudi dengan kotoran unta dari atas. Pada saat dia lewat, ternyata Nabi kok tidak menemukan. Ini kemana orang yang tadi melemparku seperti biasa? Nabi nggak pernah marah, malah dicari. Mana ya orang yang di rumah ini? Dicari, diketuk pintunya, dan ditemui bahwasanya orang itu sedang sakit berat. Sedang sakit berat. Dan apa yang terjadi? Orang Yahudi itu melihat kaget. Orang yang senantiasa dibenci oleh dia, senantiasa sangat kesal sekali dengan Nabi, ternyata datang menghampiri dia dan menjadi orang yang pertama kali menjenguk dia. Bayangkan, sebuah kekagetan. Dan kita akan merasakan di situ bagaimana kemuliaan Nabi terhadap orang-orang yang memusuhinya. Ya, Nabi saja ada musuhnya, apalagi kita. Jadi kalau kita punya haters, gak usah baper.
Gak usah dibawa perasaan. Setiap kebaikan kita pasti ada yang like, ada yang hate, ada yang haters, ada yang benci kepada kita. Ya, jadi artinya kita nggak usah khawatir. Setiap kebaikan-kebaikan kita ini semua ada yang mendukung, tapi ada juga yang menolak kita. Nah, yang penting bagi kita adalah terus berjuang, terus melakukan sebuah kebaikan-kebaikan. Jangan takut, jangan malu. Nah, pada saat kita membaca Sirah Nabawiyah ini akan kita merasakan luar biasanya bagaimana ini membuat kita menjadi semakin semangat ya dalam hal berdakwah, dalam hal berislam. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, pada saat kita membaca Sirah Nabawiyah, membaca sejarah Nabi kita, maka kita akan memperhatikan bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, karena para sahabat ini yang berinteraksi langsung, bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Dan merasa cintanya seperti apa? Itulah bukti cintanya. Bagaimana bentuk cintanya? Kalau kita ingin tahu bukti dan bentuk cinta, maka bacalah sejarah Nabi kita dan sejarah juga para sahabat. Nah, di sini disampaikan pernah dari kabarnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Katanya, ada seorang lelaki datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri dan engkau lebih aku cintai daripada orang tuaku. Jika aku berada di rumah, aku senantiasa merindukan dan tak sabar untuk secepatnya dapat bertemu dan melihatmu. Dan apabila aku teringat kematianku dan kematianmu, tetapi aku tahu engkau kelak dimasukkan ke dalam surga, tentunya engkau akan ditempatkan di surga yang paling tinggi bersama dengan para nabi. Sedangkan jika aku dimasukkan ke dalam surga, aku takut jika kelak tidak dapat melihatmu lagi." Maka Nabi SAW tidak menjawab ucapan tersebut sampai Jibril menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 69. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina amallah. Dan barang siapa mencintai Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu ada para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan merekalah teman yang sebaik-baiknya. Inilah jawaban Allah diberikan kepada orang-orang yang mencintai Nabi dan Rasulnya. Maka dia akan bersama dengan Nabi dan Rasulnya. Kalau dia sudah cinta kepada Nabi dan Rasulnya, maka dia akan ditempatkan dalam satu surga. Maka surga yang terbaik di mana? Ya surganya para Nabi dan Rasul. Kalau kita ingin mendapatkan surga terbaik di dunia, di akhirat, maka sebenarnya jalannya adalah bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, taunya dari mana? Taunya melihat bagaimana rasa cinta, bentuk cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kelima adalah urgensinya, pentingnya kita mempelajari Sirah Nabawiyah, mendapatkan gambaran contoh akhlak yang paling tinggi. Seluruh aspek untuk jadikan undang-undang dan pedoman hidup. Ya. Jadi mendapatkan gambaran contoh. Jadi kalau ingin tahu akhlak bagaimana, bentuk akhlak yang rendah hati, yang sabar, yang menjadi orang-orang yang bersyukur, maka bentuk akhlak itu diberikan sebuah contoh, yaitu adalah kita membaca Nabi, membaca sejarahnya Nabi. Ya. Dan akhlak yang dicontohkan di sini bukan akhlak yang biasa, bukan akhlak yang biasa-biasa saja. Tapi ini adalah akhlak yang paling tinggi kemuliaannya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan akhlak yang sebagaimana yang diinginkan Allah, akhlak yang terbaik itu dicontohi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, bahkan diamnya Nabi Muhammad itu juga menjadi contoh. Ya, diamnya Nabi Muhammad juga menjadi contoh. Jadi berkata Al-Hasan radhiyallahu anhu, lagi saya punya menanyakan pula tentang diamnya bagaimana pula keadaannya. Jawabnya, diamnya Rasulullah itu bergantung mempertimbangkan 4 hal. Ya. Bergantung kepada 4 hal. Yang pertama, karena adab sopan santun. Jadi kalau Nabi diam, itu sebenarnya dalam rangka untuk menjalankan adab sopan santun. Yang kedua, karena berhati-hati. Yang ketiga, karena mempertimbangkan sesuatu di antara manusia. Yang keempat adalah bertafakur. Jadi kalau Nabi diam, itu akhlak. Kenapa Nabi diam? Ya karena sopan santun. Karena berhati-hati. Karena mempertimbangkan sesuatu di antara manusia. Jadi kalau ada masalah, dia diam dulu.
Nabi itu diam dulu, dipertimbangkan, barulah dia berbicara. Jangan langsung pas ada masalah langsung dikejar, gas, ngegas. Nabi tidak seperti itu. Berhati-hati sekali dalam hal mengeluarkan sesuatu ucapannya, karena dia sadar, Nabi sadar apa yang diucapkan. Kalau itu benar, itu menjadi fatwa. Tapi kalau salah, menjadi musibah. Menjadi musibah. Makanya oleh sebab itu Nabi benar-benar perhatikan apa yang dikata-katakan. Maka diam bagi beliau itu ada nilainya bagi diri. Yang selain itu adalah bertafakur. Itu alasan yang tepat. Jadi apapun sebab pertimbangannya, ya itu adalah karena persamaan di dalam pandangan dan pendengaran di antara manusia. Jadi sebenarnya itu yang Nabi pilih ya, dan itu salah satu akhlak ya. Nah, sebenarnya Nabi juga bisa aja marah ya, bisa juga membenci, bisa ya. Marahnya Nabi, nah kita lihat contohnya bagaimana marahnya Nabi, bagaimana bencinya Nabi, kita lihat bagaimana bentuk bencinya Nabi, sehingga kita menjadi kehidupan kita tahu, oh ini marah yang diinginkan oleh Nabi kita, inilah marah yang dengan akhlak, inilah benci dengan akhlak ya. Makanya oleh sebab itu benar-benar dalam hal ini kalau kita mempelajari Nabi kita Muhammad SAW, kita ini menjadi orang manusia yang beradab sebenarnya, manusia yang berakhlak. Sebenarnya diturunkan Nabi Muhammad SAW dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, makanya oleh sebab itu ya warahmatullah, adik-adik sekalian, tidak ada kerugian besar bagi kita kalau kita tidak kita bila mempelajari, ya, kita bisa mempelajari sejarah Nabi. Ya, tadi yang ke-6 sekarang adalah membantu dalam memahami Al-Qur'an. Ya. Pada saat kita membaca sejarah Nabi kita, sebenarnya kita dalam rangka juga membantu memahami Al-Qur'an. Ada asbabun nuzul. Ya, asbabun nuzul itu berasal dari mana? Penyebab turunnya ayat itu ya dari Nabi Muhammad. Jadi nggak mungkin tiba-tiba dari manusia lain kemudian turunlah asbabun nuzul, tidak. Turunlah ayat itu karena perilakunya Nabi dengan para sahabatnya. Jadi ada sahabat, contoh para sahabat ada berperilaku, kemudian turunlah ayat itu karena terkait ada Nabi juga di situ. Makanya pada saat itulah kenapa Al-Qur'an itu utuh bisa dipahami karena dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya dalam hal itu ya seperti surat cerita tentang contoh memahami ayat Al-Qur'an tentang hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu digambarkan dalam surat At-Taubah ayat 40. Kalau kita baca surat At-Taubah ayat 40 itu tentang kisah bagaimana Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, pada saat hijrah itu kan dia bersembunyi di sebuah gua yang namanya gua Sur. Ya. Nah, gua Sur itu berapa lama Nabi itu berada di sana? 3 hari. Nah, itu yang dijelaskan di mana? Nggak ada di Al-Quran. Tapi Al-Quran itu didetailkan dari sejarah Nabi. Jadi Nabi hijrah meninggalkan rumahnya bersama Abu Bakar menuju gua Sur, dan Allah menyelamatkan mereka berdua dari kejahatan orang-orang kafir Quraisy karena mengejar mereka sampai ke Madinah. Ya, dan akhirnya Allah memenangkan Rasulnya dan agamanya atas semua agama. Ya. Dan ayat ini menjelaskan bahwasanya tentang hijrah Nabi, ya, sahabat Abu Bakar itu berlindung di Gua Sur itu kurang lebih 3 hari sampai pasukan kafir Quraisy itu sudah hampir memergoki Gua Sur itu sendiri. Dalam sebuah kisah ini. Dan Gua Sur itu sangat pendek sekali, pendek ya. Jadi dari permukaan, kalau seandainya kaki Abu Bakar dan kaki Nabi Muhammad SAW itu bisa kelihatan kalau terkena sinar matahari dan sebagainya. Karena saking pendeknya dangkal. Tapi apa yang terjadi? Allah menolong mereka dengan mengutus burung, membuat sangkar di dalamnya, dan juga mengutus laba-laba untuk membuat sangkar. Sehingga akhirnya orang kafir Quraisy memikir, gak mungkin ada orang di dalam. Karena untuk pembentukan rumah laba-laba itu sangat lama. Jadi kalau tidak dalam waktu 1 hari terkejar seperti itu, tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam sana. Ditambah lagi ada sangkar burung dengan ada burungnya dan isi-isinya. Nah itulah makanya pertolongan Allah berikan pada semua itu. Nah semua cerita itu berada di mana? Sejarah Nabi. Menarik sekali. Jadi artinya pada saat kita memahami ayat Al-Quran, disitulah sejarah Nabi inilah yang akan memperjelasnya. Kemudian yang ketujuh adalah bisa membantu memahami hadis, ya, membantu hadis. Ya, jadi
Ini misalnya contoh dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya. Di Baitul Maqdis, ya, beliau itu pada saat Isra Mi'raj, ya, Isra Mi'raj. Kemudian beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim dan Musa di tengah kumpulan para nabi dan rasul. Dan yang lain. Dan di tempat inilah Rasulullah sholat sebagai imam bagi para nabi. Jadi pada saat di perpindahan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa itu Nabi bertemu dengan semua nabi. Semua nabi. Semua nabi Allah, dan Nabi Muhammad memimpin sholat para semua nabi ini. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dengan membawa 2 gelas minuman. Satu berisi arak, satu lagi berisi susu. Kemudian Rasulullah memilih gelas yang berisi susu. Maka Jibril berkata, engkau telah memilih yang fitrah. Nah, itulah makanya kenapa miras itu, minuman keras itu bukan pilihan. Jadi benar-benar kita tolak, ya, undang-undang tentang peraturan presiden, ya, kalau tidak salah itu, tentang pelegalan tentang minuman keras. Bahkan Nabi saja itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangkan Jibril membawa 2 gelas, 1 gelas berisi arak, minuman keras, yang satu dengan susu. Ternyata Nabi memilih susu. Dan Jibril mengatakan, ya ini yang kata fitrah. Jadi orang yang minuman keras itu nggak fitrah, bukan manusia sebenarnya. Lebih jauh rendah dibandingkan hewan. Ya, karena dia tidak bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Ya, maka dipilihlah susu karena di situ banyak manfaatnya, banyak kebaikan di dalam. Nah, itulah kenapa kalau pada saat kita membaca sirah nabawiyah, sejarah Nabi itu, justru kita akan membantu memahami tentang hadis itu sendiri. Nah, yang ketujuh adalah, mohon maaf ya, tadi agak kegeser 1 nomor, ya. Ini yang ketujuh. Tadi berarti yang lainnya ke-6, ke-5, ya. Yang ketujuh adalah mengokohkan setiap dai untuk tegar dalam berdakwah dan mempunyai rasa persaudaraan yang tinggi. Jadi wa filakullah, adik-adik sekalian, mengokohkan setiap dai itu untuk tegar dalam berdakwah. Jadi kalau kita dalam hal ini di Forsika, teman-teman yang sedang berjuang di Forsika, ya, 1 tahun ke depan ini nggak mudah, ya, nggak mudah. Kenapa nggak mudah? Ya karena situasinya berbeda, situasi tantangannya juga berbeda. Dan tingkat kerusakan manusia sekarang itu semakin meningkat dan semakin modern. Jadi artinya kita tidak cukup dengan gaya-gaya kita seperti ini. Kita harus meningkatkan kapasitas inovasi dan kreativitas kita. Nah, pada saat kita membaca sejarah Nabi kita, sebenarnya itu adalah sejarah yang mengulang. Artinya solusi-solusi itu sudah ada di zaman Nabi. Jadi kalau kita ada masalah, pada saat kita membaca sirah nabawiyah, solusinya di sana. Justru itu mengokohkan kita sebagai seorang dai, ya, untuk tegar dalam berdakwah. Jadi misalnya begini, dalam Imam Muslim dan lainnya menyatakan dari Abu Hurairah, dia berkata, ada seorang laki-laki menemui Rasulullah seraya berkata, sesungguhnya aku dalam keadaan lapar. Maka beliau mengirim seseorang untuk meminta kepada salah seorang istri beliau. Jadi Nabi itu mengutus seseorang untuk bertanya kepada istri-istrinya Nabi. Istri Nabi kan banyak, ya. Dan ternyata istri Nabi semua itu nggak punya makanan sama sekali kecuali air minum, ya, kecuali air minum. Nah, makanya oleh sebab itu, bayangkan Nabi aja selaku sebagai kepala negara itu saja tidak memiliki kemampuan untuk memiliki keterbatasan untuk melayani tamunya ini, ya. Nah, akhirnya beliau bersabda kepada orang-orang yang di tempat itu, barang siapa malam ini berkenan menjamu tamuku, niscaya Allah akan merahmatinya. Nah, ada seseorang dari Ansor itu bangkit berdiri, seraya berkata, wahai Rasulullah, ya, mengajukan dirinya. Lalu orang Ansor itu pulang menuju tempat tinggalnya dan bertanya kepada istrinya, apakah engkau punya makanan? Bayangkan, segitunya, ya, para sahabat Nabi kita. Kalau ada suatu perintah, itu nggak dipikirin dulu, ini saya punya makanan atau tidak. Enggak. Jadi kalau ada perintah Nabi, itu adalah sebuah kemuliaan. Kalau ada tugas dari Nabi, itu adalah sebuah kemuliaan. Tugas dari Allah adalah sebuah kemuliaan bagi para sahabat. Jadi yang ada adalah iya dulu. Bukan lihat kemampuannya. Saya siap dulu. Baru nanti tanyakan kemampuannya. Barulah sahabat itu bertanya sama istrinya, ya,
wahai istriku, apakah kita punya makanan? Maka istrinya menjawab, tidak ada kecuali makanan untuk anak-anak. Jawab istrinya. Nah, makanya sahabat ini berkata, hiburlah mereka dengan sesuatu. Artinya dihiburkan dengan mereka itu dengan sesuatu. Jangan memperhatikan makanan. Jika mereka minta makan malam, bujuklah agar mereka tidur. Anaknya yang tidur. Agar makanan itu diberikan kepada tamunya Rasulullah SAW. Nah, jika tamu kita sudah datang, sahabat ini mengatakan pada istrinya, matikan lampu dan tampakkan bahwa seakan-akan kita sudah makan. Jadi mereka itu seakan-akan makan, padahal di dalam piring mereka itu kosong. Hanya makanannya, terisi makanan ini untuk tamunya saja. Nah, ini keistimewaannya. Nah, makanya di riwayat lain disebutkan lagi ada, jika tamu kita hendak makan, maka dekatkanlah ke lampu dan matikan. Ketika tamunya sedang makan, orang Ansor dan istrinya hanya duduk saja sehingga malam itu mereka berdua hanya menahan lapar. Pada keesokan harinya mereka itu bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda, senangnya luar biasa Rasulullah ini kepada suami istri ini. Nah, beliau bersabda, Allah pun merasa takjub karena perbuatan kalian berdua terhadap tamu itu. Bayangkan, Rasulullah senang sekali dan memberikan sebuah kabar gembira kepada mereka, ketakjuban Allah. Bayangkan, kita tidak pernah berpikir menjadi seorang manusia. Kita ingin merasakan diri kita takjub di hadapan manusia. Itu nggak istimewa bagi kita. Tapi para sahabat adalah mereka menginginkan bagaimana Allah takjub terhadap diri. Padahal cuma amalan apa sih? Suami istri itu menahan rasa lapar, mementingkan saudaranya agar bisa dijamu dengan makanan. Padahal taman itu, makanan itu cukup untuk anak-anaknya, dan anak-anaknya menahan rasa lapar semalaman. Nah, seperti itulah yang Allah takjub kepada mereka. Nah, sekarang apa yang kita banggakan? Kalau ingin sebenarnya amalan-amalan kita ini adalah Allah takjub terhadap amalan kita. Maka semua itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya di dalam sejarah Nabi. Makanya kan dalam surah Al-Hasyr ayat 9, ya, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Surah Al-Hasyr ayat 9. Nah, tahukah siapa sahabat ini? Siapa sahabat yang diberitakan, yang Allah takjub terhadapnya? Maka Imam Bukhari dan An-Nasai mengeluarkannya dalam riwayatnya, ya, bahkan riwayat Muslim lainnya disebutkan bahwa ini sahabat ini adalah di kalangan Ansor. Siapa dia? Abu Tolha. Namanya Abu Tolha radhiyallahu. Dan itu bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, jilid keempat halaman 338. Itu kalau kita mempelajari sejarah Nabi. Nah, itulah kalau ingin kita menyatakan sebagai manusia yang Allah itu takjub, ya, takjub terhadap suatu amalan. Dan Allah kalau sudah takjub, wah, itu tidak ada artinya popularitas manusia itu. Tidak ada artinya kegengsian sebagai seorang manusia, kebanggaan sebagai manusia. Itu kalah semua kalau Allah sudah takjub kepadanya. Nah, yang terakhir, kenapa kita mempelajari sirah nabawiyah? Karena ingin mengumpulkan berbagai pengetahuan yang menyangkut hukum. Ya, karena kita pada saat mempelajari sirah nabawiyah, membaca sejarah Nabi, justru kita akan mengumpulkan, ya, ilmu-ilmu tentang ilmu hukum, ilmu akhlak, ya, yang menjadi sebab kehidupan Rasulullah itu sebenarnya adalah paling konkret. Ini bukan cerita khayalan, bukan. Ini cerita kenyataan yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Ya, contohnya, ya, ini pernah terjadi dalam suatu kisah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah olehmu sekalian duduk di jalan-jalan. Nah, ini yang suka nongkrong ini, yang suka nongkrong di kafe, di pinggir jalan kan, kafe nggak ada yang di tengah sawah kan, kafe kan di pinggir jalan, itu sama saja, nggak ada bedanya, ya, di pinggir jalan. Nah, ini menjadi sebuah adab yang disampaikan oleh Nabi. Jauhilah olehmu sekalian di jalan-jalan, duduk di jalan-jalan. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami ini tidak bisa meninggalkan tempat duduk kami di jalan itu, ya, kayak anak-anak kita nih sekarang ini, kayak antum semua ini. Nggak bisa. Aduh, ada tempat enak di
trotoar, ada kafe, trotoar ya kan, pesan kopi, ngobrol kita di situ. Nggak bisa ditinggalin. Nah, makanya Rasulullah menjawab, oke, apabila kamu sekalian enggan untuk tidak duduk di sana, maka penuhilah hak jalan. Nah, itu ada syaratnya kata Nabi. Boleh kamu silakan, nongkrong di situ boleh, tapi penuhilah hak jalan. Maka sahabat bertanya, apa hak jalan itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, Rasul menjawab, yaitu pertama, pejamkan mata. Jadi kalau ada sesuatu yang menyebabkan haram, ya wih ada perempuan cantik, udah. Itu hak jalan itu. Nggak boleh. Atau lagi, waduh, lagi berantem tuh orang. Makanya penting sekali untuk tidak menyimak atau tidak melihat sesuatu. Ya. Pejamkan mata itu bukan berarti mata kita dibutakan, tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, buang kotoran. Ya. Membuang kotoran. Artinya apa? Ya kalau ada sampah di situ ya kita pungut maksudnya nih kata Nabi. Ya, jangan sampai kita buang kotoran sembarangan di sana. Oh, ada bungkus makan kacang dilempar saja di pinggir jalan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah menjawab salam. Jadi kalau ada orang lewat memberikan salam kepada kita, kita wajib menjawab salam, itu memberikan hak jalan. Yang ketiga. Hak yang keempat adalah menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada kemungkaran di jalan itu, maka kita punya kewenangan untuk melakukannya. Ya, untuk mencegahnya maksudnya. Dan kalau ada kebaikan kita suruh. Artinya apa? Ya silakan ada nongkrong, tapi ada dakwah di dalamnya. Gimana ya nongkrong sampai dakwah? Pikirin tuh. Rasulullah sudah sampaikan seperti itu. Ya, silakan. Mau bikin nongkrong dakwah, keren juga itu. Nongkrong apalah namanya, nongkrong kebaikan, tapi isinya semuanya tentang dakwah. Ini yang mungkin pernah saya teringat oleh salah satu seorang ulama besar, Syahid Hasan Al-Banna. Dakwahnya kemana? Bukan di masjid dakwahnya. Justru dakwahnya di kafe-kafe. Logikanya gimana? Kalau di masjid, orang sudah sadar terhadap Islam. Buat apa diberikan ceramah di sana? Ada orang kafir di sana. Mereka tidak pernah berpikir kalau di sana mereka untuk berbuat kebaikan atau mendengar ceramah. Karena di sana untuk bersantai-santai. Ya. Nah, makanya iwafilaramakullah dan sekalian, inilah kalau kita semakin dekat kita kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan membaca sejarah Nabinya, maka ini akan membuat kita ini menjadi manusia yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Apa sumber sirah nabawiyah? Setelah tadi tahu kita sejarah Nabi kita, urgensinya. Nah, sekarang sumbernya dari mana? Referensinya dari mana? Yang pertama adalah dari Al-Quran Al-Karim. Karena banyak sekali di Al-Quran itu ayat-ayat yang menerangkan tentang dakwah Nabi Muhammad, seperti jihadnya, ya, para sahabat dalam menegakkan Islam, ya. Jadi ada kisah perang Badar di sana, perang Uhud, Hunain dan sebagainya. Itu di Al-Quran. Kemudian sumber sirah nabawi yang kedua adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, hadis-hadis Nabi. Kemudian yang ketiga adalah kitab-kitab sirah, ya, kutubu at-turas, ya. Kutubut at-turas. Jadi kitab sirah banyak, kitab-kitab sirah yang ada. Kalau ingin tahu siapa penulis kitab sirah nabawiyah yang pertama, siapa? Kalau ada silakan, nanti saya kasih hadiah. Ada yang tahu? Siapa penulis kitab sirah nabawiyah yang pertama, yang awal? Dan sebutin tahun terbitnya. Ibnu Hisham. Ada nggak? Ibnu Hisham itu masih baru, terbaru ya? Itu, masih sangat baru. Iya. Ada lagi? Siapa? Ayo, makanya nih kalau kita tahu sejarah itu luar biasa. Baik, nggak ada yang tahu ya. Yaitu adalah Urwah bin Zubair. Tahun 92 Hijriah. Sekarang tahun berapa kita? 14? 1430? 1440? 34. 1434 ya? Berapa? Sekarang 1434 Hijriah. 1442 Hijriah. Aduh, yuk pelajari lagi ya. Mudah-mudahan nanti dari teman-teman panitia ini akan mendekatkan kita semakin kalender Hijriah kita itu harus benar-benar kita akan familiarkan di sini ya. Bagus. Jadi Urwah bin Zubair itu adalah penulis kitab sirah nabawiyah.
Nah, kitab ini udah nggak ada, lembaran-lembaran ini sudah hilang, nggak ditemukan, kecuali ada kitab yang ditulis oleh Imam At-Tabari, ya, kitab Imam At-Tabari, ya. Kemudian kemudian muncullah penulis-penulis selanjutnya seperti Muhammad bin Ishaq, itu 152 Hijriah, dan selanjutnya oleh generasi setelahnya itu ada Al-Waqidi 203 Hijriah, dan selanjutnya nanti ketemu nama Ibnu Hisam itu, ya. Nah, itu sumber sirah nabawiyah. Jadi 3 itu, Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab sirah. Nah, pertanyaan kita, diri kita ini punya kitab sejarah Nabi nggak? Sudah ada koleksinya belum? Bukan dikoleksi, tapi dibaca, ya. Nah, apa hikmah dan pembelajarannya? Tadi sudah urgensi, yang kedua sumbernya, yang terakhir, yang dalam kajian ini saya akan sampaikan adalah hikmah dan pembelajaran. Pertama, hikmahnya adalah sejarah Rasulullah SAW harus dipelajari oleh umat Islam. Jadi kalau bukan namanya umat Islam, ya, kalau dia tidak mempelajari sirah nabawiyahnya, ya, dia bukan orang Islam, seperti itu. Berarti dia orang mana kalau dia nggak pernah tahu nabinya siapa, istrinya bagaimana, kelahirannya seperti apa, wafatnya bagaimana, perjuangan. Ya, saya yakin hikmahnya kalau kita menjadi umat Islam yang baik dengan mempelajari nabi kita, maka justru sebenarnya nggak ada namanya penyimpangan sebenarnya dalam kehidupan berislam. Ya. Yang kedua, terdapat banyak hikmah dan pengajaran dalam sirah Rasulullah SAW. Ya. Karena banyak hikmah di sana. Banyak pengajaran bagi kita semua. Semua kehidupan kita, dari segi kehidupan kita, ekonomi, sosial, budaya, kesenian, ya, ilmu, pengetahuan, semuanya lengkap di sana. Kenapa kita ini ada umat yang unggul? Kemampuan kita itu lebih unggul dibandingkan umat-umat yang lain. Karena Nabi kita ini adalah manusia yang unggul. Kenapa dia? Siapa yang mengunggulkan? Bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melebihi dari nabi-nabi yang lainnya. Kemudian yang ketiga, hikmahnya dan pembelajaran yang ketiga adalah kepada para dai. Ini wajib untuk mengetahui secara mendalam. Jadi kalau bagi pengurus, ini muasofat ya, karakteristik pengurusnya Korsika, khatam, bukan khatam Quran. Bukan khatam hadis. Khatam itu kitab sirah. Khatam sirah nabawiyah. Ya. Harus punya, setelah itu membacanya. Nah, mudah-mudahan mungkin minggu depan dan selanjutnya akan diulas oleh para pemateri-pemateri yang bagus, ya. Bahasanya pemateri ini adalah seperti pencerita, bukan pendongeng ya. Pencerita, memberikan sebuah gambaran cerita secara utuhnya. Kalau secara utuhnya difilmkan nggak cukup 2 jam gitu, ya, nggak cukup. Cerita Nabi itu nggak cukup 2 jam. Jadi kita harus bikin berseri-seri, ya. Tapi karena keterbatasan waktu kita, kuota ya, ini teman-teman luar biasa nih. Infak kuota ini namanya, sudah infak kuota. Jadi amal jariah bagi kita semua. Jadi gak usah khawatir, semakin banyak terkuras itu dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuota-kuota yang lainnya, ya, apapun kuotanya. Kemudian yang keempat, biografi Rasulullah terlengkap di antara biografi para nabi dan rasul. Tadi saya di awal menyampaikan kalau kisah Nabi Muhammad kita itu lebih banyak, lebih lengkap, lebih detail dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. Ya. Yang kelima, dengan kita mengetahui sirah nabawiyah, jadi umat Islam itu jelas memandang masa depannya. Jadi sebenarnya kita membaca nabi kita itu bukan menceritakan tentang masa lampau. Jadi justru sebenarnya Nabi memberikan sebuah kabar-kabar tentang masalah masa depan. Kita tahu tentang kejadian akhir zaman. Kita tahu tentang kiamat. Kita tahu tentang surga dan neraka dibandingkan umat-umat yang lainnya. Makanya umat Islam itu lebih unggul di dalamnya. Kenapa? Karena dia tahu masa depan dia seperti apa ke depannya. Dikasih gambaran. Yang keenam, kita harus mengambil buku rujukan yang tepat untuk mengetahui sirah nabawiyah. Banyak sirah nabawiyah dengan para penerbit-penerbitnya, dengan para pengarang-pengarangnya, penulis-penulisnya. Ya, kita baca sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kalau saya punya buku sirah nabawiyah itu cukup ada 4 ya, ada 4 versi. Jadi sirah nabawiyah terkait dengan dakwah. Ya, dari kelahiran Nabi saja itu ada dakwahnya, kelahiran tentang dakwah dan politik, itu ada. Tentang masalah ekonomi sirah nabawiyah juga ada, macam-macam. Nah, itu kita harus memiliki. Walaupun sebenarnya ada yang secara umum,
ya, secara umum itu juga ada. Silakan mau siapa penulisnya, cuman kita perhatikan tentang biografi dari para penulis. Baik, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah awalan yang baik bagi kita semua untuk memulai nanti mempelajari sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Saya rasa demikian. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Terima kasih Bapak Ustadz Dr. Fajar Nafri atas penyampaian materinya. Nah, gimana nih teman-teman? Banyak banget nih yang dapat kita ambil dari penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Dr. Fajar Nafri tadi. Salah satunya yaitu jika kita ingin mencintai Allah, kita harus mengikuti Rasulullah dengan mengikuti sunnahnya, kebiasaannya, dan sikap-sikapnya dalam menghadapi suatu masalah. Dan itu kita juga mengetahui berbagai hikmah dalam mempelajari kitab Surah Nabawiyah ini. Salah satunya untuk menghindari penyimpangan yang terjadi dalam hidup-hidup kita. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya langsung saja raise hand atau on mic. Silakan teman-teman yang mau nanya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ya, silakan. Ya. Saya Novi dari Fakultas Pertanian. Izin bertanya Ustaz, kan kita ini ya Ustaz, harus mengikuti Nabi Muhammad SAW ya secara menyeluruh gitu. Nah, cuman ada beberapa seperti syubhat gitu kan. Maksudnya syubhat-syubhat yang nggak mengenakan gitu kan dari ya sekarang kan lagi musimnya perang pemikiran seperti itu gitu kan. Nah, salah satu syubhat yang rame itu sempat salah satunya adalah Nabi menikahi Aisyah ketika umur 9 tahun seperti itu, atau menikahi perempuan lebih dari 4 seperti itu gitu kan. Nah, ini bagaimana Ustadz cara kita memahami hal ini seperti itu? Mungkin itu Ustadz. Syukran. Ya, baik. Yang pertama, syubhat kepada Nabi itu dicetuskan dari musuh-musuh Islam, ya, musuh-musuh dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi mereka itu tetap tidak akan bahagia bagaimana kesusahan dari umat Islam itu sendiri. Nah, mereka berupaya dengan berbagai macam strategi yang dilakukan dengan cara ada dua hal, yaitu ada perang secara fisik, ada perang secara pemikiran.
Perang secara fisik sejarah sudah membuktikan mereka tidak akan mampu mengalahkan umat Islam secara perang secara fisik. Walaupun umat Islam itu memiliki kemampuan yang terbatas, dengan jumlah yang terbatas, dengan kemampuan teknologi yang terbatas dan senjata yang terbatas. Tapi kalau kita lihat yang paling sering kita dengar dan kita baca dalam berita, itu seperti di saudara-saudara kita di Palestina. Sampai sekarang Israel pun tidak mampu untuk bisa mengalahkan saudara-saudara kita di Palestina. Ya, walaupun kita sudah tahu ya, keterbatasan orang-orang Palestina sana diembargo, dibatasi dengan gedung-gedung tinggi dan sebagainya. Akhirnya mereka berpikir bahwasanya dengan cara seperti perang fisik itu mereka akan kehabisan energi yang mereka lakukan dan memiliki pengorbanan yang besar sekali sampai finansial dan bahkan sampai kerugian pada negara itu sendiri. Bahkan Amerika sendiri pun rugi pada saat kejadian 9/11, ya, kerugian besar sampai akhirnya terjadi inflasi pada negara itu. Nah, itu yang jadi perhatian bagi mereka. Akhirnya mereka merubah cara dengan strategi perang pemikiran. Bagaimana perang pemikiran? Mereka tidak perlu untuk perang pemikiran antara orientalis, orang-orang yang di luar Islam kepada mereka, kepada Islam. Justru mereka akan menyusupkan pemikiran-pemikiran itu kepada umat Islam itu sendiri. Agar artinya umat Islam ini berpecah belah satu sama lain karena adanya perbedaan pendapat. Salah satu yang dicetuskan itu seperti itu. Nabi menikahi seorang anak yang usia 6 tahun, ya, Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan maka untuk apa? Menurunkan kewibawaan Nabi, menurunkan kehormatan Nabi kita. Ya. Kemudian yang kedua, istri punya Nabi di atas 4, ya, padahal maksimalnya 4, begitu dan sebagainya. Dan itu kita dicecoki dengan persoalan-persoalan seperti itu. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat di dalam ayat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang menjadi keistimewaan Nabi, kekhususan Nabi yang tidak boleh dimiliki oleh yang lainnya. Sama lah seperti kita sebagai seorang manusia kan ada kekhususan, ada keistimewaan. Contoh misalnya, kalau mau gugat gak usah Nabi, dah presiden aja misalnya. Misalnya presiden. Kita gugat semuanya bisa itu. Ya kan? Padahal presiden itu siapa? Tidak ada keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih keistimewaan itu siapa? Allah sebenarnya. Makanya Allah berikan keistimewaan kepada nabi, ya. Yang memiliki kemampuan di atas 4 itu hanya nabi. Yang memiliki kemampuan untuk menikahi seorang anak yang usia 6 tahun adalah nabi. Ya. Nah, itu artinya apa? Sudah berhenti di situ, kita percaya pada Allah dan Rasul-Nya. Ataupun kondisinya bagaimana? Apakah terjadi perpecahan di antara para istri Nabi? Enggak. Akur. Sampai akhir hayatnya Rasulullah, kehidupan rumah tangganya para sahabat, para sahabiah, istri-istri Nabi yang jumlahnya lebih di atas 4. Mereka memberikan contoh bagaimana berbuat tangga yang bagus. Coba sekarang kita lihat. Orang-orang yang jauh dari ada Islam, mereka membuktikan untuk bertahan dalam sebuah rumah tangga aja sulitnya luar biasa. Kawin cerai dan sebagainya. Tapi itu dijadiin contoh. Kenapa Nabi diserang dalam hal yang seperti itu? Padahal mereka tidak memahami tentang Al-Quran dan hadis. Dan dari guru-guru kita. Makanya oleh sebab itu, kita tidak perlu terlalu mengikuti arus yang mereka buat. Karena itu menghabiskan energi kita. Ataupun kita baru baca sirah nabawiyah juga sepotong-sepotong. Ya kan? Sepotong-sepotong tapi sudah mulai menjudge Nabi kita. Ya kan? Mulai ikut-ikutan Nabi kita. Jangan. Kita akan jadi golongan mereka nantinya. Kita akan terpengaruh oleh mereka. Nanti di akhirat, Rasulullah datang ke hadapan kita nantinya. Kamu pernah ngomong pada itu seperti saya nanti ya. Dulu di dunia ngomong seperti ini. Ayo, apa? Kamu siap nggak mengatakan itu di hadapan Nabi nantinya di akhirat nanti. Nah, itulah makanya sebelum kita menghadapi sebuah perang pemikiran, maka utuhlah pikiran kita dulu. Sehingga itu menjadi tameng, menjadi imunitas, kekebalan kita terhadap pemikiran-pemikiran yang sudah menjadi racun bagi umat Islam. Itu tujuannya. Jadi hati-hati terhadap perang pemikiran melalui sejarah Nabi kita. Gitu ya. Baik, terima kasih Ustaz. Syukran. Ya, sama-sama. Terus gimana untuk teman-teman yang lain? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Kalau ada yang mau bertanya, silakan
cantumkan pertanyaannya di kolom komentar atau bisa langsung unmute. Karena nggak ada yang nanya nih, saya mau nanya nih Ustadz. Ya, tadi kan Ustadz bilang kalau kita itu harus berdakwah di tempat-tempat yang tidak biasa gitu Ustadz. Nah gimana sih caranya untuk kita berdakwah di tempat-tempat tersebut tapi tidak dianggap sok alim atau sok suci gitu Ustadz? Baik, itu yang pertama ngomong soal alim dan sok suci. Hati-hati, ya, karena niat kita sudah muncul. Niat kita adalah berdakwah. Maka muncullah perlawanan dari yuwas visufi sudu binas, yang bikin was-was. Itu siapa? Setan. Setan itu membuat kita itu, ayo, so alim lo, ayo, so kamu belum masih banyak dosa, kok berani-beraninya kamu seperti itu. Coba, itu kan nggak ada yang mengomongi secara nyata kan, tapi ngomongin secara goib. Siapa yang ngomongin secara goib itu? Bukan hati kecil kita, tapi justru adalah dari setan. Nah, dalam hal itu, maka kita harus kuatkan iman kita untuk bisa membuat kita tuh yakin terhadap apa yang kita rencanakan. Nah, terhadap kita dakwah kita sekarang ke depan itu memang eranya sekarang sudah tidak ada di dalam sebuah gedung sekarang. Ya. Sekarang dakwah with the wall, dakwah tanpa ada dinding dan sekat dan sebagainya. Sekarang kita dakwah bisa dengan cara seperti ini. Sekarang ada dakwah lewat TikTok tuh. Itu TikTok kayak dakwah itu. Ya, padahal kalau kita tahu cuma TikTok itu tanda petik ya. Itu cuma hanya dilihatin orang goyang aja. Padahal di dalamnya itu ya sebenarnya itu bisa kita resapi. Banyak orang menggunakan sarana itu yang tidak, kita kan harus butuh beberapa aplikasi ya untuk membuat sebuah desain tampilan video yang menarik bagi orang-orang lain. Ya, tapi itu menjadi sarana. Tapi ya tergantung bagaimana kita menggunakannya. Itu nanti AI-nya, artificial intelligence-nya itu akan mengikuti, oh nanti kita buka ini, buka itu yang lainnya. Tapi kalau buka yang A, ya dibuka lagi dan sebagainya. Nah, itulah makanya perlu bagi kita untuk ya membuka ruang yang sebesar-besarnya. Dakwah itu bukan hanya di musola saja, di masjid saja. Karena orang yang datang ke sana juga terbatas. Ya, sedikit. Coba kalau kita lihat tanya, musola Korsika waktu normal-normalnya gitu ya. Waktu normal-normalnya. Siapa sih yang sholat di sana? Berapa persen sih mahasiswa muslim yang sholat di sana? Kan banyak juga. Saya lihat di UKM sampingnya musolanya pertanian juga masih aktif juga di sana. Nggak datang pada waktu ajan memanggil mereka. Nah, apakah bisa akses dakwah kita tuh nggak di situ saja di musola kita, di masjid kita, tapi kita bisa luaskan di kelas-kelas kita, ya. Di kelas-kelas kita bikin kajian kelas. Kalau semuanya kompak bikin kajian kelas, berarti artinya cakupan dakwah kita itu semakin luas, semakin besar. Ya, tambah lagi nggak ada yang suka di kelas, sukanya bolos. Bolosnya di mana? Di kantin. Ya udah bikin dakwah di kantin, bukan berarti kita bolos di kantin, enggak. Ya, bagaimana bentuknya? Wah, apakah kita harus ngomong ceramah di situ kan? Enggak. Itu kantin punya TV misalnya. Kenapa enggak TV itu kontennya kita isiin aja di situ, setelan-setelan dakwah di sana. Tanpa kita harus hadir di situ sebagai pengurus Korsika untuk hadir di sana. Ya, kita bisa memperbarui video itu 2 minggu sekali, sebulan sekali, TV daripada TV filmnya telenovela atau film India, film apa tuh, drakor, drama Korea, ya kan? Bikin aja versi drama Korea Islami, tapi orangnya Indonesia, tapi muka-muka Korea. Nah, itu bisa kita buat. Ya, jadi artinya penting kita tuh mengamati situasi. Ya, pada saat kita amati, kita rasakan, nah tingkat inovasi kita akan muncul di situ, tingkat kreativitas kita akan muncul di situ. Sehingga artinya kita tidak sampai hanya rutinitas di dalam sebuah ruangan, di dalam sebuah tempat, tapi kita bisa memperluas jangkauan kita di tempat yang lain. Sekarang ada radio, ya, radio juga streaming kita bikin. Bikin TV sekarang nggak harus bikin TV pakai pemancar, YouTube bisa kita bikin. Korsika TV, bikin tuh channel YouTube, ya kan? HP bagus-bagus, ya kan? HP-nya bagus-bagus itu.
32 megapiksel atau 64 megapiksel, ngerekam dengan itu, membuat udah jadikan konten 6 menit, 10 menit, bikin kegiatan misalnya ketua hari ini, hari Ahad ngapain saja, nah kan gitu, cek ini, bikin aja nggak apa-apa. Ketua Forsika lagi bangun tidur ya kan, habis bangun tidur terus gosok gigi, setelah itu mandi gosok gigi, lalu bantu bapak ibunya dan sebagainya kan. Bayangkan artis-artis aja jadi duit tuh konten, cuma gara-gara habis bangun tidur. Masa ketua Forsika bangun tidur nggak jadi duit, nggak jadi dakwah di dalamnya itu kan ya. Siapa lagi ketua kaderisasinya baca tilawah Quran di videoin, boleh nggak? Boleh, bikin aja tilawah Quran. Gak jadi masalah. Sekarang orang siapa aja mau bebas kan berekspresi. Tapi di situ ada niat dakwahnya di dalamnya. Tapi kita kemas dengan bagus ya, nggak sekedar asal-asalan. Ya, itu makanya ke depan ini harus menguasai teknologi kita 4G, 5G ya. 5G sekarang ke depan ini HP sekarang nggak bentuk kayak bezel kayak gini, bezel ya. Kotak kayak gini udah. Ibarat kita dulu pernah memandang, wah, buka begini set. Nah, itu 5G udah. Tanpa harus melalui media bezel HP kita. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz atas saran-sarannya. Nah, mungkin ini juga bisa diterapkan nih buat teman-teman Forsika untuk program kedepannya sebagai media dakwah kedepannya. Nah, gimana? Apakah ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Baik, mungkin sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, kita cukupkan saja acara pada pagi hari ini. Monggo Ustadz dipersilakan. Ya. Closing statement saya adalah setelah kita mempelajari urgensi, ya, sumber dan hikmah dari kita mempelajari Sirah Nabawiyah itu, sekarang tinggal komitmen kita dan meluangkan waktu kita, ya, komitmen dan meluangkan waktu kita untuk membuka sejarah Nabi kita. Tidak harus urut dalam kita melihat Nabi kita. Memang kalau ada situasi di mana diri kita ada persoalan hidup dan sebagainya, boleh sebenarnya kita membuka sejarah Nabi kita, misalnya Nabi saya mau nikah nih. Nah, lihat bagaimana Nabi itu mulai ngelamar sampai menikah. Boleh, tanpa harus kita melalui bab pendahuluan, yaitu adalah kelahiran Nabi. Ya, jadi semua hal kehidupan kita langsung saja kita lihat bagaimana Nabi bersikap, bagaimana Nabi diamnya, bagaimana Nabi bergerak dan memikirkan dan berbicara. Nah, semuanya itu nanti akan menjadi solusi dalam kehidupan kita. Gak ada satupun muslim itu masalah itu tidak selesai. Semuanya bisa diselesaikan. Ya, bisa diselesaikan bukan karena kepintaran kita, karena sudah ada contohnya dari Nabi kita, Nabi Muhammad. Demikian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada kekeliruan, itu dari anak pribadi, dan semoga kita semua ini diberikan istiqomah untuk mengikuti kajian yang seperti ini yang dilakukan oleh teman-teman di Forsika, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk itu mari kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Ustadz Dr. Fajar Nasri atas materi yang disampaikan. Juga buat teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator dengan ini menyatakan undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas waktunya. Wa iyyakum. Saya mohon diri dulu.